弃子取生，终于找到了唯一的答案。唯有放下自我，只为天下苍生。没有办不到的事。三藏才能取得创世。Kini perjalanan pun dimulai. Mereka tidak hanya berdua, di sana ada juga Cepat Kai, Shao Wuqing, dan seekor kuda putih untuk mengawal perjalanan tersebut. Mereka bersama-sama dan saling tolong-menolong di setiap kesulitan perjalanan. Dari mereka membantu orang-orang di sepanjang perjalanan, sampai mereka melawan siluman-siluman jahat yang ingin menghalangi perjalanan mereka. Semua perjalanan yang mereka lalui sedikit demi sedikit, kini mereka telah sampai di tempat tujuan. Terlihat di sana badai api raksasa melindungi kitab suci yang hendak mereka ambil. Kini Biksu Tong berkata bahwa ia akan mengambilnya sendirian, sedangkan para muridnya menunggu di luar. Namun Wukong merasa khawatir, lalu ia mengikutinya. Dalam badai tersebut, Wukong memasuki sebuah ilusi yang melihatkan ketakutannya akan kehilangan Suyi. Singkat cerita, ia pun berhasil terlepas dari ilusi tersebut dan berhasil keluar bersama Biksu Tong dan membawa kitab suci yang disebut api penyucian. Di Istana Langit, Suyi mendengar kabar bahwa Wukong telah berhasil menjalankan misinya. Ia pun mencari sang ayah untuk memastikan kebenaran tersebut. Lalu ia memasuki ruang Kaisar Langit dan ia juga mengetahui kalau ayahnya merencanakan sesuatu yang jahat. Tanpa belas kasihan, Kaisar Langit pun langsung menangkap Suyi dan dilemparkan ke alam bawah yang merupakan alam kematian, agar tidak mengganggu rencananya. Tak lama setelah itu, Dewa Rulai menemui Kaisar Langit dan menanyakan keberadaan Suyi, mengingat ia harus menepati janjinya kepada Wukong untuk mempertemukan mereka berdua, karena Wukong telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun Dewa Rulai mengatakan bahwa Suyi telah meninggal karena sakit keras. Menyadari banyak kejanggalan, Dewa Rulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu di dalam ruangannya, Dewa Rulai pergi untuk mencari kebenarannya. Sampailah di alam bawah Dewa Rulai tidak cukup banyak waktu, karena alam kematian tersebut terus-menerus menghisap energi kehidupannya. Api yang berada di punggungnya itu adalah tanda sisa waktu yang ia miliki. Di tengah perjalanan, penguasa alam bawah melihat ada dewa di tempatnya dan seharusnya tidak berada di tempat itu. Sayangnya penguasa alam bawah ini tidak bisa diajak kerjasama dan pencarian pun semakin sulit. Karena ingatan Suyi telah dihapus dan penampilannya dirubah menjadi Dewi Kematian. Di sisi lain, rombongan Biksu Tong beserta muridnya telah sampai di Kerajaan Langit untuk menyerahkan api abadi. Dalam kereta, Wukong terus bermimpi ia bertemu api abadi. Api itu mengatakan jika api tersebut diserahkan ke Kerajaan Langit, maka akan terjadi bencana di seluruh dunia. Wukong bertanya apa maksud dari perkataan itu, namun Wukong terbangun. Karena merasa tidak tenang akan mimpi itu, Sun Wukong pun menceritakan mimpinya tersebut kepada gurunya. Tapi Biksu Tong tidak percaya kepadanya dan berkata bahwa mimpi itu dibuat oleh iblis untuk mengacaukan pikiran mereka. Sampailah mereka di Kerajaan Langit.
Mereka telah disambut oleh Kaisar Langit, tetapi anehnya Dewa Rulai dan Suyi tidak ada di sana, yang membuat Sun Wukong merasa tidak tenang. Sampailah pada waktunya Biksu Tong hendak menyerahkan api penyucian, Wukong pun langsung merebutnya. Sesuai dengan janji yang telah disepakati sebelumnya, ia akan menyelesaikan tugasnya jika akan dipertemukan dengan Suyi. Lalu Kaisar pun menyuruh orang-orangnya untuk merebut api suci dari Wukong secara paksa. Mengetahui kalau ada yang tidak beres, Wukong pun menyimpan api penyucian tersebut ke dalam dirinya. Hal ini membuat Kaisar Langit sangat murka. 足以说过，守护世间光明就是守境内宝存，被恶人利用，天地将陷入无尽的黑 Ia 暗。 lantas memberikan perintah kepada Dewa Sunyan untuk segera meringkus siluman tersebut. Kini pertarungan tidak terelakkan. Terlihat mereka saling mengadu senjatanya yang memperlihatkan kekuatan mereka yang seimbang. 迟了，现在是要一战。 Lalu Dewa Sanxin yang mengetahui kelemahan Wukong menyuruh Biksu Tong untuk membacakan mantra agar Wukong melemah. Namun Biksu Tong terlihat ragu. Ditambah lagi Wukong berkata bahwa ini adalah jebakan. Ia pun semakin dilema setelah melihat dewa itu menyerang Patke dan Wuqing. Sampailah ia bacakan mantra yang sering ia gunakan untuk mengontrol Sun Wukong. Alhasil Wukong yang bertarung sambil menahan rasa sakit di kepalanya lengah, dan kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa Sunyan untuk mengunci targetnya, dan tombak apinya melesat di dada Sun Wukong. 打败你不是我本意。 Hal itu membuat Sun Wukong terbunuh dan meninggalkan api penyucian yang telah keluar dari tubuhnya. Sedangkan dari kejauhan Dewa Rulai melihat tragedi ini, dan ia tidak bisa membantu karena terikat dengan peraturan langit. Meskipun dirasa sudah mati, jiwa Sun Wukong yang masih sangat kuat, kini Wukong disegel jauh di dalam samudra.